Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Putra Padan Channel. Dalam kesempatan ini saya akan bahas tentang persamaan nilai mutlak linear atau variabel. Teman-teman udah tahu ya, nilai mutlak itu apa? Nilai mutlak itu ini nih. Yang variabel dikasih garis sebelum dan sesudah. Ini dibaca nilai mutlak X ya. Mutlak X itu gini ya. Nah, seperti biasa kalau matematika pasti yang dibahas itu yang pertama adalah definisi. Apa sih definisi dari persamaan nilai mutlak? Nah, ini definisinya. Jika X anggota bilangan real, maka nilai mutlak ditulis dengan X dikasih garis sebelum sudah dibaca mutlak X dan didefinisikan sebagai berikut. Jadi mutlak X sama dengan X positif untuk X besar dari sama dengan 0 dan X negatif untuk X lebih kecil dari 0. Jadi logikanya tuh gini nih. Logikanya, nilai mutlak itu merupakan bilangan dengan nilai yang sama dengan jarak dari titik 0 dalam koordinat. Nah, jadi kalau dimisalkan di sini mutlak negatif 5, berarti jarak negatif 5 ini terhadap titik 0. Jadi kita hitung nih, jarak negatif 5 ke 0, berarti ya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nilai dari mutlak negatif 5 sama dengan 5. Gimana kalau mutlak positif 5? Nah, kita hitung juga 0 ke positif 5. Jaraknya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nilainya juga sama positif 5. Biar lebih afdol, lebih mudah memahami, lebih paham, saya kasih contoh lagi ya. Nah, ini mutlak negatif 6 sama dengan, hitung aja, negatif 6 ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hasilnya 6. Kalau mutlak 7 sama dengan tuh 7. Nah, kemudian kalau jumpa soal seperti ini kan udah ada operasi, tambah, ada kurang. Kalau seperti ini, kita hilangin dulu tanda mutlaknya. Mutlak 10 dapat 10. Mutlak negatif 9 dapat 9. Mutlak 2 dapat 2. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita operasikan seperti biasa. 10 tambah 9 kurang 2. Oke, 10 tambah 9, 19, kurang 2 dapat 17. Gimana sih kalau perkalian? Nah, perkalian seperti ini. Hilangkan juga tanda mutlaknya dulu. Nah, mutlak 11 jadi positif 11 dikali mutlak negatif 7 dapat 7. Kita kalikan dapat 77. Nah, kemudian kalau pembagian gimana? Nah, pembagian juga sama. Kita hilangkan dulu tanda mutlaknya. Mutlak 20, negatif 20 ya, dapat 20, negatif 4 dapat 4. Tinggal dibagi 20 bagi 4 dapat 5. Oke, dari sini kita bisa menghasilkan sifat-sifat dari persamaan nilai mutlak ini. Yang pertama, sifatnya adalah mutlak X besar dari sama dengan 0. Semua bilangan, mau positif mau negatif, kalau kita mutlakan, hasilnya akan positif. Seperti tadi, mutlak 5 kan jadi 5. Mutlak negatif 6 jadi 6. Mutlak negatif 20 jadi 20. Nggak ada bilangan mutlak yang hasilnya negatif. Nah, yang kedua, mutlak X sama dengan mutlak negatif X. Jadi, kalau angkanya sama, dimutlakan akan menghasilkan nilai yang sama. Contohnya kayak tadi, mutlak negatif 5 sama mutlak positif 5. Hasilnya sama-sama 5. Kemudian yang ketiga, kalau dikurang, X dikurang Y, dimutlakan sama dengan mutlak Y kurang X. Ya, hasilnya sama kan, akan positif sama negatif, hasilnya sama. Misalnya nih, saya contohkan 5 kurang 2, 3 ya, dimutlakan hasilnya 3. Sama dengan 2 kurang 5, 2 kurang 5 kan negatif 3, kalau dimutlakan hasilnya 3 juga, maka hasilnya sama. Kemudian kalau dipangkat, nah, mutlak X, saya contohkan 2, 2 dimutlakan 2, itu sama aja dengan akar 2 kuadrat, 2 kuadrat kan 4, akarnya 2, jadi sama ya. Nah, ini kuadrat-kuadrat juga sama. Kemudian jika mutlak X lebih kecil dari mutlak Y, maka X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Nah, ya udah pasti ya. Misalnya ini 2 ya. Mutlak 2 kan 2. Lebih kecil dari, saya katakan 3, lebih kecil dari 3. 2 lebih kecil dari 3. Kalau dikeluarkan juga sama. Perkalian juga sama. Misalnya 5 kali 2, 10 ya. Sama dengan mutlak 5 dikali mutlak 2. Mutlak 5, 5. Mutlak 2, 2. Dikalikan juga
10. Pembagian juga sama. Ini pengurangan penjumlahan juga sama seperti yang kita contohkan sebelumnya. Oke, biar lebih singkat, nggak bertele-tele, saya kasih beberapa soal yang soal-soal seperti ini biasa muncul di tugas, latihan, ulangan, ujian, dan sebagainya ya. Saya kasih contohnya di sini mutlak X kurang 0 sama dengan 10. Kembali ke konsep awal. Tadi nilai mutlak itu ada dua bilangan yang menghasilkan nilai yang sama. Positif sama negatif, kalau angkanya sama hasilnya sama. Kan di sini juga sama. Nah, kita buat di sini ada kemungkinan kalau positif, ada kemungkinan kalau negatif. Oke, langsung aja kita langsung ke kalau yang pertama ya, yang kita ambil yang positif dulu ya. Jadi kita hilangkan mutlaknya. Di sini kita buang dulu mutlaknya ya. Jadi X kurang 6 sama dengan 10, X sama dengan kurang 6 pindah jadi tambah 6. Jadi X-nya 10 tambah 6 berapa? 16. Gampang kan? Nah, ini udah dapat 1. Nah, solusi keduanya, kalau 10-nya ini negatif. Jadi X kurang 6 sama dengan negatif 10. X sama dengan negatif 10 ditambah, nah ini negatif 6 jadi positif ya. 10 tambah 6 sama dengan negatif 4 ya. Jadi sekarang sampai sini udah dapat penyelesaiannya 2. 16 tambah atau negatif 4. Sudah selesai belum? Kalau matematika belum selesai. Matematika itu harus selalu membuktikan jawabannya itu benar atau salah. Oke, kita buktikan ya. Kemudian yang pertama, kita buktikan kalau X-nya 16. Jadi X di sini ya. Di sini X-nya kita ganti dengan 16. Nah, jadi sama aja dengan 16 kurang 6 sama dengan 10. 16 kurang 6 berapa? 10 ya. 10 sama dengan 10. Jika ruas kiri kanan sama, berarti sudah benar. Solusi pertamanya sudah benar. Kita cek yang keduanya. Oke, kita cek. Yang kedua tadi dapat negatif 4 ya. Kita ganti X di sini ganti dengan negatif 4. Jadi negatif 4 dikurang 6 dapatlah negatif 10. Negatif 10 dimutlakan hasilnya 10. Kanan kiri sama. Jadi sudah pasti jawaban ini benar. Ini yang versi pertama. Kemudian kita kasih yang lebih rumit lagi. Nah, selesaikan dan hitunglah nilai X pada persamaan berikut. Negatif 3 dikali mutlak X kurang 7 tambah 2 sama dengan 13. Negatif 13. Kalau seperti ini, coba seperti ini, kita kembalikan ke mode awal ya. Ke bentuk awal tadi. Seperti soal yang pertama tadi. Ya, jadi negatif 2 di sini, ya, positif 2 ya, positif 2 di sini. Kita pindahin ke kanan, jadi negatif ya, positif pindah jadi negatif. Oke, jadi nah ini juga kalian jadi pembagian pindah. Gampang ya. Nah, ini sama bagi negatif 3 supaya hilang ya. Nah, ini dibagi negatif 3, negatif bagi negatif jadi positif. Maka dapat sini mutlak X kurang 7 sama dengan 5. Ini kan dibagi hasilnya 5 ya. Nah, negatif hilang. Sudah kembali ke bentuk yang soal pertama tadi. Nah, maka bisa kita selesaikan dengan cara yang seperti yang pertama tadi. Solusi pertama kalau 5-nya positif. Nah, jadi di sini kurang 7 pindah jadi kurang 7 pindah jadi positif 7. 5 tambah 7 12. Dapat deh yang pertama. Yang kedua, X kurang 7 sama dengan kalau 7 ininya jadi negatif 5 ya. Nah, 5-nya jadi negatif. Berarti min 7 jadi positif 7. Dijumlahkan dapat 2. Sama seperti tadi, setelah jawabannya dapat, kita harus buktikan, bener nggak sih? Nah, kan dapat 12 sama 2 ya, kita buktiin. Nggak cinta aja yang dibuktiin ya, matematika juga harus bukti. Nah, kita ganti di sini X-nya dengan 12. Jadi, negatif 3, X diganti dengan 12, jadi 12 kurang 7, tambah 2 sama dengan negatif 13. Oke, 12 kurang 7 kan dapat 5 ya. 5 dimutakan hasilnya 5. Nah, jadi negatif 3 kali 5 dapat negatif
15 ditambah 2 sama dengan negatif 13. Dijumlahkan, sama-sama dapat negatif 13. Jadi benar ya. Jawaban yang pertama benar. Yang kedua gimana? Kita cek lagi. Buktikan lagi. Nah, X-nya sama dengan 2 ya. Kita ganti di sini. X-nya dengan 2. Jadi negatif 3 dikali 2 kurang 7 tambah 2 sama dengan negatif 13. Oke, dapat 2 kurang 7 negatif 5, negatif 5 dimutkan 5 ya. Nah, sini min 3 kali 5 tambah 2 sama dengan negatif 13. Sama kayak tadi ya, negatif 15 tambah 2 sama dengan negatif 13. Dapatnya negatif 13 sama dengan negatif 13. Kanan kiri sudah sama, berarti jawabannya benar. Oke, lanjut. Gimana kalau kedua ruas kanan kiri mutlak semua? Ini sebenarnya lebih gampang. Jadi konsepnya sini sama kayak tadi, positif sama negatif hasilnya, kalau angkanya sama hasilnya sama. Jadi kita misalkan di sini kita ambil opsi pertama yang positif ya. Nah, kita jumlahkan dulu. Menjumlahkan juga harus lihat ya. Boleh dijumlahkan itu yang variabelnya sama dan angkanya kalau konstanta dengan konstanta ya. Jadi variabel dengan variabel. Jadi sini 2x tambah x. Jadi dapat 3x. Konstantanya di sini min 2 ditambah 5 dapat 3. Oke, positif 3 kita pindahin. Jadi ini negatif 3x sama dengan negatif 3 bagi 3 dapat negatif 1. Udah dapat 1 ini jawabannya. Yang kedua, kalau dikurang, nah berarti 2x kurang x dapat x. Min 2 dikurang 5 dapat min 7. Min tidak jadi positif nih. Nah, ada dapat jawabannya. Lebih gampang malah dari tadi ya. Tapi kalau pakai cara biasa tentunya berlembar-lembar itu jawabannya. Oke, ada dapat min 1 dan 7. Kita buktiin lagi. Untuk x min 1, ganti x-nya dengan min 1. Jadi 2 kali min 1 kurang 2 dimutlakkan sama dengan min 1 tambah 5 dimutlakkan juga. Min 2 kurang min 2 dapat min 4. Sama ya? Kanan kiri sama berarti udah benar. Yang kedua, kalau diganti x-nya dengan 7, berarti 2 kali 7 kurang 2. 2 kali 7 14 kurang 2 12. Yang ini 7 tambah 5 12. Buka 12 sama 12, kiri kanan sudah sama, berarti benar. Oke, gampang sekali ternyata untuk persamaan dengan petak. Hari ini sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan silakan nanti di kolom komentar atau bisa hubungi Instagram saya atau FB saya akan jawab dengan video-video selanjutnya. Oke, jangan lupa ya di subscribe dan like dan lonceng juga diaktifkan supaya dapat video-video terbaru dari saya. Saya Ari dengan Assalamualaikum warahmatullahi